Ketiadaanmu selalu membuat aku takut dan gugup. Kalau benar bapakku bersalah, lantas apa iya? Aku, Imbo, Kang Rohiman, Sudarsi harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami. Selalu terdampak di negeri sendiri. Kemudian, aku menjerit beraung-raung dalam bibir yang terkunci. Biarpun susah payah, saya terus sekolah agar hidup saya menjadi lebih baik. 3 ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai NEM SMA saya jauh lebih bagus dibanding teman-teman yang lain. Saya bangga sekali karena saya pernah mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah dan kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia, yaitu Eptanas. Tapi kebanggaan itu runtuh begitu saja saat di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu ketika mencari pekerjaan. Terjegal bayangan bapak yang terus menguntit di belakang nama saya. Bayangan bapak menggelapkan nama saya. Apalagi ketika saya mencari surat keterangan bersih diri, terbebas dari ormas terlarang sebagai salah satu syarat untuk mendaftar PNS. Saya ingat kata Pak Lurah waktu itu. Waduh, kamu memahami betul kan persoalan ini? Siapa bapakmu itu? Saya ya betul-betul tidak berani memberi keterangan yang kami butuhkan. Anak kayak ini loh taruhannya. Dari kecil saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan tatapan curiga mereka dan bisik-bisik mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas, di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI ini benar-benar biadab. Untuk itulah dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-anteknya semuanya dihukum.
menyesuaikannya dengan takdir. Sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang batu saya. Setengah berbisik, tapi jelas terdengar. Masih Sungal itu kan PKI. Iya, terus sekarang di mana? Ya udah diciduk lah. Saya lalu menoleh ke arah mereka dan terdengar, itu cidukannya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas, hati saya meradang, pedih, iri sekali. Alangkah saya bertanya kepada Simbo, Bapak itu apa benar orang PKI, Mbok? Ibu yang tadinya nggak pergi ke rumah tetangga saya untuk menulik istrinya, jadi urung memasukkan kulit benggol ke dalam sakennya. Masih memegang kulit benggol itu, ibu memandang saya. Mukanya terlihat pucat dan bibirnya berdetak. Siapa yang bilang ke kamu? Tadi teman-teman di kelas yang bilang, Bo. Kamu percaya? Saya tidak tahu. Harus mengangguk atau menggeleng. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ternyata orang suruhan dari Sastro datang untuk menjemput Simbo. Simbo pun akhirnya pergi tanpa sempat menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan itu baru terjawab pada malam berikutnya. Tapi bukan dari Simbo. Simbah yang menceritakannya. Begini ceritanya. Bapak itu orang lugu. Sehari-hari pekerjaannya menderes kelapa dan musir andong. Kalau pagi setelah menderes, dia musir andong, lalu mangkal di pasar Serem. Sorenya dia menderes lagi. Tapi rencana itu bermula karena bapakmu seorang kusir andong. Sebagai seorang kusir andong, bapakmu sering mengantarkan siapa saja yang membutuhkannya. Orang-orang yang mau ke pasar, dari pasar,
simpan. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi, namanya Pak Wasto. Rumahnya tidur pasar serem. Bapakmu sering mengantarkan dia ke sebuah rumah di desa Karangrejo. Kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Nah, suatu ketika bapakmu membawa Pak Wasto dan 2 orang temannya ke rumah. Mereka melihat si Bomo membuat gula dan bertanya, gula-gula itu dijual kemana? Kami ya biasanya menjual gula itu kepada Dek Projo, murah. Mereka lalu menawarkan mau menampung gula-gula kami. Katanya itu kok koperasi begitu, dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Tentu saja kami mau. Bahkan Pak Wasto memberi kesempatan kepada bapakmu untuk menderek kelapa di kebunnya. Tapi ya, kami juga jadi tidak enak hati kepada Dek Projo dan tetap menjual gula kepadanya. Hanya saja tidak sebanyak semula. Lama-lama Dek Projo bertanya kepada Simbah. Katanya, apa benar mantu sampean suka menyetor gula ke koperasi PKI? Wah, udah ngerti Den. Pokoknya si Suliman itu menyetornya ke Pak Wasto. Pak Lurah lalu ngangguk-ngangguk. Tapi Simbah ini tahu Pak Lurah itu tidak suka. Kami menjadi semakin tidak enak hati padanya. Tapi ternyata yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat 2 malam setelah itu, suatu malam ketika bapakmu sedang wiritan di langgar, tiba-tiba Dek Projo datang ke rumah mencari bapakmu. Ketika Simbah menyentuh bapakmu dan Simbah mempersilahkan Dek Projo masuk. Tahulah Simbah ini, selain Dek Projo, di luar rumah ada 2 orang tentara dan beberapa orang kampung. Simbah bingung dan was-was. Dan lebih bingung lagi ketika bapakmu datang. Tiba-tiba 2 orang tentara itu menyeret bapakmu, diiringi Dek Projo dan beberapa orang kampung. Ibumu menjerit dan bertanya,
bertanya kepada Den Projo, dibawa kemana bapakmu itu? Den Projo bilang, bapakmu di penjara sementara. Mungkin cuma sebentar, mungkin juga lama. Ibu gemes, Bu. Waktu itu kamu masih dalam kandungan 5 bulan. Kami menanti hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh. Sampai kini, nggak pernah lagi bertemu. Nggak tahu di penjara mana bapakmu itu ditahan. Aku beri kau nama Sumarah karena cuma pasrah jawaban penantian ini. Begitulah Simbah, Kang Rohiman, Yugdarsi tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya sekalipun tidak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak terus menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak. Membuat saya takut bicara. Membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Saya ingin lari, mencari tempat di mana nama Bapak tidak dapat lagi mengontek nama saya. Di tengah bulan itu, Simbok suatu sore berkata, "Sum, apa kamu mau kerja di Arab? Lihat si Kona itu pulang dari Arab. Ya Allah, Sum, rumahnya jadi gedung makro-makro, Sum. Bisa beli motor, bisa beli kebok. Terus waktu dia ordenan itu, ya Allah, Sum, ramunya tabungnya tamek banget, Sum, ya Allah. Lihat juga si Sunati itu Nenek Mariam. 2 tahun dia tuh kerja di Arab. Pulangnya bisa buka toko kecil-kecilan. Saya diam. Tapi kata-kata Simbok mengganggu pikiran saya.
penuhi. Pekarangan sibuk pinggiran Bapak, kontan untuk menyelesaikan semua itu. Mulai dari biaya di kelurahan, kantor developer, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek dunia yang ternyata panjang betul yang terkait ini. Saya tahu, saya paham. Memang harus begitu caranya. Termasuk caranya, saya juga paham. Pak Lurah akhirnya mau memberi saya surat keterangan bersih diri. Pertama, karena selipan duit 200.000 rupiah. Kedua, toh juga saya cuma jadi seorang TKW. Apalah yang perlu ditakutkan dari seorang Sumarah anak Suliman, orang Cibukan bukan PKI. Termasuk juga saya jadi paham betul menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan harga 3 kali lipat dari harga semestinya. Memberi tip pegawai DPR, memberi tip calo, memberi tip untuk ini gede betul anunya ini. Kenapa nggak saya sadari dari dulu? Kalau ternyata semuanya bisa cepat beres dengan selipan-selipan itu. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, jadi TKW, lulusan SMA dengan predikat yang tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Oleh. Semuanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Setengah gelap. Tidak boleh mendongakkan wajah dan bicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini. Dikuntitkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup yang lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir, masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi nyatanya Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk alasan tetek bengek yang dicari-cari. Dan bencana itu
tahun. Saya cuma jadi selipan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah kerumunan. Apa di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Bravo. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun saya tidak salah, tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama Sumara. Usia 36 tahun.